Oke, halo, selamat malam teman-teman Instagram saya. Wah, luar biasa. Apa kabar kalian di hari ini? Bagaimana kegiatannya dari pagi sampai ini ya, malam hari? Apakah kalian udah berhasil mengisi hari-hari kalian dengan hal yang produktif? Halo Yos, apa kabar Yos? Piye Bali? Sehat-sehat ya? Ya, balik lagi. Oke. Balik lagi ke IG Live ini. Sekali lagi, saya mau perkenalan lah. Terutama buat teman-teman yang kebetulan ya cuman follow saya saja tapi belum kenal saya lebih banyak lagi. Perkenalkan, nama saya Surya Saputro. Saya udah menjalankan bisnis asuransi sejak tahun 2010. Lah, berdasarkan modal pengalaman tersebutlah saya mulai memberanikan diri ceritanya untuk sharing beberapa pengalaman hal-hal yang saya dapatkan dari menjalani bisnis asuransi. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa apa yang saya sharingkan ini nggak melulu tentang asuransi kok, jadi tenang aja. Banyak sekali poin-poin yang mungkin bisa diaplikasikan di semua bidang atau bidang apapun, kegiatan apapun seperti itu teman-teman. Oke, ini adalah IG Live yang keempat kalau nggak salah di tahun 2022. Jadi IG Live ini adalah salah satu resolusi ya yang saya canangkan untuk 2022, bahwa saya mau belajar lebih produktif lagi. Ya, ini salah satunya bikin konten-konten IG Live ya. Kebetulan juga nanti setiap konten IG Live ini akan saya upload selain di IG ini sendiri, saya juga upload di YouTube channel saya Surya Saputro. Kalau teman-teman mau lihat, monggo silahkan mampir ke YouTube channel saya di Surya Saputro. Yes, jadi malam hari ini saya akan coba sharing ini loh, modal dasar menuju sukses. Jadi kalau mau menuju sukses itu ada modal dasarnya teman-teman. Kira-kira apa nih modal sukses menurut teman-teman? Ya, bukan uang ya teman-teman ya. Uang memang penting, tetapi ya ada hal yang lebih penting daripada materi atau uang itu sendiri. Oke, kita akan mulai. Jadi ada 4 poin ya. 4 poin atau 4 modal dasar kalau mau menuju sukses. Gampang-gampang aja, gak banyak-banyak, cuman 4 saja. Yang pertama adalah A. A ini adalah attitude. Attitude kalau bahasa Indonesianya adalah sikap kita. Waduh, kenapa kok sikap itu menjadi penting atau menjadi modal dasar menuju sukses teman-teman? Ya pasti yang pertama karena kalau kita punya sikap yang bagus, sikap yang positif di dalam menghadapi atau menjalankan tugas dari bidang kita masing-masing, atau apapun lah pekerjaan kalian atau kegiatan kalian apapun itu, kalau kalian punya sikap yang baik, kalian akan bisa mengerjakan setiap tugas kalian itu dengan oke, dengan mantap, dengan prima, dengan maksimal, sehingga hasilnya itu optimal. Jadi dikerjakan itu dengan attitude yang benar dulu. Attitude yang benar adalah yang contoh pertama yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Contoh kalau mahasiswa, balik lagi mahasiswa, dipercaya sama orang tua untuk menyelesaikan sampai dengan S1 sampai dengan nanti wisuda. Ya udah, kerjakan. Attitude yang baik dan benar adalah mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Lakukan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sebaik mungkin. Atau kalau dalam bidang saya, dari pengalaman yang saya jalankan di bisnis asuransi, salah satu attitude yang baik dan benar itu adalah bagaimana saya sebagai individu itu nggak bisa lepas dari yang namanya tim, atau nggak bisa lepas dari yang namanya komunitas positif. Lah, sebagai seorang pebisnis asuransi,
saya belajar satu hal, yaitu saya nggak bisa sendiri. Itu bener, nggak bisa sendiri. Maka saya harus punya attitude. Yang pertama adalah saya harus open mind. Jadi sikap saya adalah buka pikiran, buka hati untuk mau belajar, membaur dengan komunitas yang positif. Contoh salah satunya itu. Atau juga sebagai pebisnis asuransi, attitude yang paling diperlukan adalah bagaimana saya harus pegang trust atau kepercayaan dari teman-teman yang dimana mereka itu beli polis asuransi di aku, atau dari tim yang mempercayakan karir mereka itu kepadaku. Jadi halo Ko Lim Jian, waduh mantap, selamat malam Ko. welcome di IG Live ini. Ya, jadi itu. Jadi trust, kepercayaan. Jadi kepercayaan itu bisa dibangun dengan cara bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang orang itu percayakan ke kita. Kalau saya kan di bisnis saya ya saya bertanggung jawab menangani kalau suatu saat misalkan ada nasabah itu sakit dan mereka butuh bantuan untuk pengajuan klaim, saya bantu. Nah itu trust terbentuk. Jadi istilahnya ada after sales-nya. Jadi nggak berhenti di kita jual polis terus kita lari, nggak, tapi kita after sale. Nah itu salah satu contoh dari attitude yang baik. Atau mungkin attitude buat yang bisnis nih, baik itu bisnis konvensional ataupun yang online. Meskipun tidak terikat ya teman-teman ya, terikat dengan apapun, dengan bos ya, karena kan kalau punya bisnis itu kan kita bos atas diri kita sendiri. Tapi harus punya satu attitude ini, yaitu disiplin dan tekun. Disiplin, ya di dalamnya disiplin ada tekun, rajin juga dan lain-lainnya. Karena kalau nggak disiplin, pebisnis itu pasti ya nggak bertahan lama. Kan lucu ya teman-teman ya. Bisnis buka toko jarang-jarang, wah ya kacau dong. Udah keluar modal besar, tapi males-malesan lah. Nggak ada attitude, sikapnya nggak ada, sikap yang baik dan benar nggak ada. Ya saya yakin pasti gak lama lagi teman-teman punya bisnis itu akan tutup ya teman-teman ya. Ya kuat-kuatan modal aja kalau mau diterusin, kalau nggak punya attitude disiplin. Oke. Pertama A, attitude. Yang kedua ada S ya teman-teman ya. Bukan ST atau S-teller atau S apapun ya teman-teman. S yang kedua itu adalah skill teman-teman. Punya attitude yang baik itu ternyata tidak cukup. Yang makanya perlu kedua ini adalah skill, kemampuan. Lah ngomong soal skill ini juga bisa dihubungkan dengan talenta teman-teman. Jadi kemampuan naturalnya teman-teman itu apaan? Tapi ya nggak melulu tentang skill, karena semua hal itu kita bisa pelajari. Semua kemampuan itu bisa kita pelajari. Teman-teman pasti pernah lihat film The Matrix kan ya? The Matrix yang lakonnya ini, bintang utamanya kan nggak bisa bela diri nih, nggak bisa nyetir apa motor yang keren-keren awal mulanya tuh kalau kita nonton Matrix yang pertama-tama. Akhirnya kan diinstal skillnya lah. Teman-teman juga bisa menginstal skill. Tapi paling gampang adalah mengenali talenta teman-teman masing-masing. Halo Ndi, apa kabar? Mengenali talenta. Karena talenta itu adalah hal yang sudah ada di dalam diri kita. Naturalnya kita bagaimana, itu talenta, kemampuan kita. Diasah terus. Mungkin awal mula, ya mungkin yang masih seka-seka, masih muda-muda ya, mungkin masih cari jati diri dan cari talentanya apa. Kalau dulu awal mula itu gak pernah tahu kalau saya ternyata punya talenta itu di bidang seni. Lah, oh ya kebetulan ini backgroundnya, mana backgroundnya ini? Backgroundnya ini adalah piala-piala. Saya dulu itu memenangkan perlombaan ya, itu bikin mainan ya, miniatur lah. Itu dengan membuat miniatur itu ternyata perlu yang namanya seni warna, seni bentuk, seni menggambar, seni membayangkan dan lainnya. Awalnya nggak tahu, tapi lama-lama karena mencoba terus, mengasah terus, akhirnya tahu dan menguasai. Lah ini penting. Awalnya tahu, karena diasah terus menerus jadi menguasai.
mantap kalau udah menguasai. Nah itu modal dasar, gampang banget. Kalau udah naturalnya kita hanya perlu memoles sedikit lagi, maka kita akan semakin cepat menguasai talenta atau skill tersebut. Terus ngoceh seperti ini ya teman-teman ya, ngobrol seperti sekarang ini. Lah ini butuh proses loh teman-teman. Makanya dulu kalau saya ingat-ingat ya, selama 2 tahun awal menjalankan bisnis asuransi, itu adalah masa-masa yang sangat amat sukar buatku untuk bisa percaya diri ngobrol, muka mulut, ngoceh. Nggak bakal ada orang yang percaya sama saya kalau saya ngomong saya ini adalah introvert atau orang yang tertutup. Nggak ada kalau ngelihat sekarang, apalagi kalau teman-teman yang baru mengenal saya itu 2012 ke atas, mereka nggak bakal percaya kalau saya itu dulu itu pendiam. Lah anak kartun nih, anak kartun, penyuka kartun Jepang, ada istilahnya hikikomori. Hikikomori itu orangnya itu sukanya di kamar terus, mengunci diri, kalau bisa ya sendirian terus, menikmati duniaku sendiri. Duniaku apa ya ini? Ya melatih untuk ini, bikin ini miniatur mana nih? Lah itu miniatur itu duniaku. Skillku di sana, talentaku di sana. Itu belajar ngoceh itu setelah saya tahu menguasai seni, itu baru ngocehnya ini saya benar-benar digembleng di bisnis yang saya jalankan. Jadi ya proses ya teman-teman ya, nggak ada yang tiba-tiba jadi ya teman-teman. Nggak, saya yakin nggak bakal ada yang percaya deh kalau saya ini introvert. Tukang ngoceh, cengenges seperti ini, nggak ada yang percaya, saya yakin. Oke, yang kedua itu tadi skill ya, AS. Yang ketiga teman-teman, knowledge. Nah, ini juga nggak kalah penting ini. Knowledge itu melengkapi skill kita. Knowledge itu apa? Pengetahuan, ilmu pengetahuan atas suatu hal yang kita sukai. Kenapa kok saya pertegas atas suatu hal yang kita sukai? Karena saya yakin ya, teman-teman gak bakal gampang nyantol, gak mungkin gampang connect pada saat teman-teman mempelajari hal yang tidak teman-teman sukai. Makanya knowledge adalah ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan yang bagaimana yang perlu kita pelajari ya yang kita sukai, yaitu kalau kita suka atas suatu hal, kita mempelajarinya, kelebihannya apa sih? Yang pertama, kelebihannya hasilnya akan lebih optimal belajarnya itu. Lah kalau nggak bisa optimal atau nggak ketemu nih caranya bagaimana, saya mau sharing satu pengalaman ini. Kebetulan walaupun saya SMA dulu itu bukan anak IPA, tapi anak IPS sosial ya. Tapi saya itu dulu waktu zaman kuliah, penjurusan IPA, IPS, bahasa itu baru kelas 3. Tapi di kelas 2 SMA itu saya ini punya nilai bagus itu untuk kimia fisika. Awalnya memang gak suka, bener-bener gak suka. Tapi saya bisa suka, saya bisa menguasai ilmu pengetahuan itu, rumus-rumusnya. Itu karena ada satu teman yang jadi rival saya. Jadi setiap ulangan hasil keluar, saya selalu saingan sama teman saya. Nah itu intinya adalah temukan buddy, istilahnya teman, tempelannya, teman dekatnya yang bisa kita ajak untuk bersaing ya teman-teman ya, secara positif tapi seperti itu. Jadi knowledge, ilmu pengetahuan penting. Lah di era teknologi seperti sekarang ini gampang enak kalau teman-teman itu mau menambah ilmu pengetahuan. Bahkan saya bilang ya, mungkin hampir 70% gratis ya teman-teman. Yang 30% ya ada yang berbayar dan pasti lebih berbobot, tapi 70% itu udah banyak yang gratis. Dan itu ilmunya juga yang tersebar di internet itu, atau YouTube lah, Google atau ebook gratisan, itu ilmunya bagus-bagus semua walaupun gratisan. Pengetahuannya
saat ini aksesnya lebih mudah. Itu ya, poin ketiga ya. Pengetahuan, knowledge. A, attitude. 2, skill. 3, knowledge. Dan yang keempat, ini yang paling penting. Paling penting daripada yang tiga-tiganya ini. Yaitu apa? Experience. Experience. Atau pengalaman. Pengalaman didapatkan dari mana? Dari take action atas 3 hal yang saya sebutkan tadi. Dari attitude, skill, knowledge. Tanpa ada action, maka tidak ada experience, tidak ada pengalaman. Kalau nggak ada pengalaman artinya apa? Kosong, teman-teman. Nol. Jadi botolnya, botol wawasan, botol pengetahuan, botol kemampuan, botol ilmunya, botol sikapnya itu nol nilainya, kosong. Lah, makanya kita harus take action atas semua hal yang ingin kita lakukan atau kita rencanakan. Lah, yang kemarin-kemarin kan saya udah banyak sampaikan nih tentang yang namanya goal atau tujuan. Tujuan itu apa? Terus bagaimana cara mencapainya? Lah, supaya gampang mencapainya, goal itu poinnya apa aja sih? Ada beberapa poin saya sharingkan kemarin. Nah, teman-teman bisa lihat di IG live saya rekaman ya yang kemarin itu, atau mampir ke YouTube channel saya di Surya Saputro. Itu. Jadi coba dengarkan ya. Semoga sharing-sharing yang kemarin-kemarin itu bisa membuat semakin mengerti arahnya kemana. Jadi sekian dulu modal dasar menuju sukses. 4 poin, gak usah akeh-akeh. Kalau kebanyakan lupa nanti. Yang pertama apa? Attitude, kedua skill, knowledge, ketelu knowledge, keempat lah ini experience kayak gitu. Sorry ya, saya kesulitan kalau 3 ini, nggak tahu kenapa ini tulang ini. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau tanya apapun ya yang bener-bener lah, jangan yang lucu-lucuan, yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Saya akan upayakan jawab, membantu teman-teman seperti itu. Ya, kalau mau tanya tentang perihal asuransi pada khususnya, entah itu produk atau jenjang karir, bebas teman-teman. Teman-teman juga bisa tanya ke saya. Caranya bagaimana? Bisa DM saya, bisa meninggalkan komen di sini, di ini nih, di IG Live ini rekaman nanti ya, atau di komen di YouTube channel saya Surya Saputro, atau di biodata saya di IG, di status IG, halaman IG ada link biru. Lah, klik aja link biru itu. Nanti akan terkoneksi langsung sama WhatsApp saya. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Kalau ada saran, masukan, saya juga terima loh. Thank you ya teman-teman. Sukses buat besok. Sukses for your tomorrow. Lakukan hal yang produktif. Dan is better than perfect. Nah itu ya, ingat-ingat ya. Selesai lebih baik daripada perfect teman-teman. Lakukan apa yang sudah teman-teman rencanakan. Oke, selamat malam. Sukses selalu buat teman-teman. Bye-bye.